Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan video contoh best practice dan bad practice manajemen ASN dan Smart ASN. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama saya, Regina Natali Teksar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Perkenalkan, nama saya Yudian Kusuma Arsa, saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Nama saya adalah Iwan Karsamala, saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Rangga Wiratama, saya dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Selanjutnya, kami akan memutar video contoh, video good practice dan bad practice. Selamat pagi, Pak. Menika datang loket, ngaten nggih. Oh nggih. Bapak kan sampun sepuh nggih. Nggih. Dalam menika wonten layanan yang namanya Lastri. Lastri ini ngaten, singkatane layanan spesial, ngaten nggih, tanpa antri. Wah, Ya lajeng Lastri, Nggih. lajeng nanti Bapak niku badhe dipun layani melalui program namanya program Apel Sari. Kok bak nek ora ngantri entuk apel jiji nak wanang senenge. Apel Sari niku singkatan layanan nggih. Singkatan. Niku singkatan Jadi to. singkatane niku aksi pelayanan 1 hari. Ya. Nggih nek Dipun- layange pun nggih, dadi ngoten. Dipun antaraken dalem-dalem. Niku wonten layanan khusus ngele. Oh niku nggih diterke. Kangge napa ngangge? Layanannya namanya Geplak Bantul. Oh, iku napa nek geplak Namanya niku? itu gerakan pelayanan antar ke tempat. Bagi Anda Gerakan layanan antar ke tempat. nggih antar ke tempat. Bagi Anda Bagi Anda yang tua dan lanjut usia. Oh. Kados Bapak ngaten niku. Karena ini penyerahan sertifikat melalui Apel Sari yang harus datang pada hari ini, Anda saya perintahkan untuk mengantar ke alamat pemegang hak melalui program Geplak Bantul. Siap, Pak. Nah, Pak, dari BPN ya? Iya. Pak Pinara. Nggih, atur nuwun. Tamu, Mbak. Pripun Mas? Niki sertifikat kagungane menika sampun dados. Oh nggih. Nggih. Monggo pun tapak astani. Nah niki Wis dadi. Sampun, Mbak. Wah, engko disimpen. Wow, mriki ngagem montor ta. Nggih. Niki dinggih tumbas bensin. Oh, ampun, Mbak. Boten repot-repot. Matur nuwun Nggih. banget kok. Nggih, matur nuwun, kula nggih matur nuwun. Menika petugas saking BPN menika boten asal napi sing Nggih, tunggu tuku es tenggalan mengke. matur nuwun menika kangge jajan putunipun simbah kemawon. Oh, wah gelem. Mau disenggahke. Nah, mengke niki pun rampung. Sampun, Nggih, Mbak. matur Nggih, nuwun. pangapunten sampun. Mau esuk ya ana awake dhewe. Le nang kantor. Cepet toh, Mbak. Lah nggih, Sabar. atase wah esuk pun mriko sakniki wis tekan kene, wis diterke ngoten. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami, Mbak. Nggih. Kabupaten Lebak tertangkap tangan lakukan pungutan liar. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita uang jutaan rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten ini dilakukan di kantor BPN Kabupaten Lebak Senin malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. OTT dilakukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yakni RY dan PR yang merupakan pegawai BPN. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan uang sebesar 36 juta rupiah yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Mereka diketahui meminta sejumlah uang terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Untuk mempercepat pengurusan, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemana uang tersebut diberikan. Pak, yang ditangkap kan 5 orang, 2 ditetapkan tersangka, 3-nya lagi seperti apa nih Pak? Sementara masih saksi.
masih menunggu proses pengembangan penyidikan. Yang dua sudah tercukupi alat bukti, kita tetapkan tersangka. Yang lainnya tidak menutup kemungkinan apabila tersangka lain kita akan jerat juga dengan perkara ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang dugaan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Sekian video contoh bad practice dan good practice. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan anggota kelompok 1 untuk memaparkan pendapatnya terkait video yang baru saja ditayangkan. Saya mempersilahkan kepada Mas Firdaus. Terima kasih kesempatannya, Mbak Regina. Jadi telah kita saksikan bersama terkait video best practice dan bad practice ya terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi untuk video best practice menurut saya inovasi pelayanan yang sudah dilakukan oleh Kantor Kabupaten Bantul menunjukkan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik ya, terbukti dalam implementasinya dapat menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan tidak mau menerima gratifikasi seperti yang ada di akhir video tadi. Untuk pendapat saya terkait video bad practice-nya, tindakan publik yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak sudah jelas melanggar kode etik ASN karena dalam melaksanakan tugasnya beliau sudah tidak mencerminkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan integritas. Mungkin sekian untuk pendapat yang dapat saya sampaikan, Mbak Regina. Baik, terima kasih Mas Firdaus. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Blianci untuk memaparkan pendapatnya atau menanggapi dari pendapat Mas Firdaus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mbak Regina. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mengomentari dari apa yang sudah ditayangkan dalam video tadi mengenai best practice dan bad practice manajemen dan Smart ASN. Dari video yang best practice itu kita bisa lihat di mana Kantor Kabupaten Bantul telah melakukan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan optimal. Dapat kita lihat dari cara memberikan pelayanan yang dengan hormat, sopan, dan juga tanpa tekanan sesuai dengan kode etik ASN. Kemudian adanya terobosan atau program dari Kantor, yaitu salah satunya adalah pelayanan lastri atau layanan spesial tanpa antri untuk kategori-kategori tertentu seperti difabel, lansia, ibu hamil, dan juga ibu yang membawa anak, seperti itu. Itu sudah mencerminkan sikap dan perilaku ASN yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan penuh integritas dengan menolak pemberian di luar SOP atau administrasi kantor. Itu juga mencerminkan perilaku ASN yang berintegritas. Selanjutnya untuk kasus OPT atau atas dugaan pungli, itu menurut saya tidak mencerminkan perilaku ASN yang berintegritas bagaimana yang ada dalam Smart ASN dan juga manajemen ASN, di mana dapat juga kita lihat apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu ada asas-asas berperilaku bagi ASN, yaitu salah satunya ada asas profesionalitas dan juga ada asas persatuan dan kesatuan. Dari tindakan itu bisa kita katakan kalau ASN tidak profesional karena terindikasi melakukan tindak pidana pungli dengan indikator adanya uang pelicin untuk kelancaran pengajuan berkas dan lain-lain. Kemudian juga itu seharusnya ASN yang baik adalah ASN yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih, Mbak Regina. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Mas Rangga untuk menyampaikan pendapatnya mengenai video bad practice dan good practice.
Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya akan mengomentari terkait video pertama terkait inovasi layanan pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Bantul. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, menurut saya pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Bantul sudah baik sekali, sebagaimana yang telah kita pelajari dari materi manajemen ASN terkait 3 tugas ASN yang salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Hal tersebut sudah diimplementasikan dengan baik pada kantor pertanahan Kabupaten Bantul dalam program-program yang memudahkan masyarakat demi mencapai kepuasan masyarakat, sehingga diharapkan seluruh kantor pertanahan di Indonesia mempunyai layanan yang sama demi mencapai tujuan organisasi, yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Untuk video kedua terkait OTT yang terjadi di Lebak atas dugaan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN. Seperti kita ketahui bersama di mana setiap instansi sedang berusaha dengan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Namun sangat disayangkan masih saja ada pegawai yang bertindak tidak sesuai dengan kode etik PNS. Sebagaimana telah dijelaskan tentang 3 fungsi ASN yang salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Di mana dalam melayani masyarakat itu tentunya harus secara profesional dan efektif dan efisien, juga pastinya bersih dari KKN. Selaku PNS tentunya harus berperilaku kode etik agar bisa bekerja secara profesional. Saya harap semua tindakan seperti itu bisa menjadi pelajaran bagi kita calon PNS untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bli Wayan untuk memaparkan pendapatnya terkait video bad practice dan good practice. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Terkait untuk video good best practice dan juga bad practice yang sudah ditayangkan tadi, dan juga berbagai tanggapan dari rekan-rekan semuanya. Kemudian bisa saya mulai dari video yang best practice, di mana dari video tersebut dapat kita simak bahwa Kantor Bantul telah melakukan inovasi yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk para lansia, di mana untuk pelayanan pertanahan bagi para lansia itu dikhususkan dengan pelayanan yaitu Lastri, layanan spesial tanpa antri, kemudian dengan Apel Sari, yaitu aksi pelayanan 1 hari, dan juga Geplak Bantul, di mana Geplak Bantul ini adalah gerakan pelayanan antar ke tempat bagi Anda yang tua dan lanjut usia. Untuk pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Bantul ini sangat bermanfaat bagi para orang tua dan lanjut usia, terlebih kita mengingat bagaimana risiko apabila para orang tua dan juga lanjut usia harus pergi ke kantor pertanahan untuk melakukan proses pengusulan ataupun pengurusan sertifikat, seperti itu. Kemudian yang untuk bad practice-nya, seperti yang ditayangkan dalam video yang tadi juga, di mana dalam video telah kita simak bahwa terjadi permintaan uang pelicin dari oknum BPN untuk kemulusan pengurusan berkas sertifikat pertanahan dengan luas tanah sekitar 30 hektar. Hal ini sudah sangat tidak mencerminkan manajemen ASN karena dari permintaan uang pelicin sendiri sudah tidak mencerminkan pelayanan masyarakat secara prima, karena jatuhnya lebih ke memberatkan masyarakat. Mungkin dari Kantah Kabupaten Lebak, Banten ini dapat mencontoh Kantah Bantul, di mana Kantah Bantul dapat memberikan pelayanan tanpa merugikan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari anggota kelompok 1. Baiklah, dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan, saya akan menyimpulkan pendapat dari anggota kelompok 1. Dari video good practice dapat kita ketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sudah memberikan pelayanan yang sangat baik, sangat berinovasi, inspiratif, dan dapat diteladani, terutama yang menjadi highlight yaitu inovasi pelayanan 1 hari dan layanan pengantaran sertifikat kepada orang lanjut usia, serta pegawai ASN yang menolak gratifikasi merupakan tindakan teladan yang sesuai dengan kode etik ASN dan juga peraturan perundang-undangan. Dari video bad practice dapat kita ketahui bahwa tindakan pungutan liar tersebut tidak sesuai dengan kode etik ASN dan peraturan perundang-undangan,
Dan ASN yang baik adalah ASN yang mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Sekian untuk diskusi dan pemaparan pendapat dari anggota kelompok 1 mengenai good practice dan bad practice. Saya akan menutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.